Ya, selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Kita bersyukur hari ini kesempatan kembali kita boleh beribadah pada Tuhan. Dan menjelang kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah. Hari ini saya akan membawa kita memperhatikan suatu tema kekuatan dalam kelemahan. Kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Nanti kita perhatikan ayat pertama sampai ayat 10. Kita akan baca secara bergantian. Saya 1, Bapak Ibu sekalian 2, demikian seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. 1-3. Aku tahu tentang seorang Kristen, nah di dalam tubuh aku tidak tahu, tentang orang aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tidak bisa diangkat tingkatnya tidak bisa. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tidak dibayangkan bergaul, dan dia berkata-kata yang kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku dapat bermegah, aku akan mengeluarkan kelemahan tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang menghidupkan kepadaku lebih daripada yang mereka katakan atau yang mereka dengar daripada aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku berdosa kepada Tuhan supaya dosa iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku sangat berbahagia di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, di dalam kesusahan, di dalam penganiayaan dan kesesatan pada Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagian firman Tuhan ini menarik menurut saya. Memberitahukan pada kita bahwa sebetulnya kelemahan bukanlah sesuatu yang memalukan. Kelemahan bukanlah sesuatu yang menjadi aib atau kutuk. Karena orang pikir bahwa orang sempurna adalah perfect dalam segala hal. Ternyata kalau kita mau perhatikan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, betul-betul sempurna. Sehingga kalau kita boleh dikenan oleh Bapa di sorga, itu karena Kristus yang sempurna. Kalau saya layak, karena Tuhan atau Allah Bapa di sorga memandang kepada Kristus. Jadi Kristus yang ada di depan saya, bukan saya sendiri maju dengan kekuatan saya. Sehingga di luar Yesus kita binasa, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa saya dikenan oleh Bapa di sorga karena saya begitu sempurna dengan kesalahan saya. Saya berpuasa, saya rajin beribadah, saya melayani, saya lakukan aktivitas rohani yang luar biasa, perbuatan baik tidak kalah. Maka orang demikian sebetulnya di luar Kristus tetap binasa. Saya katakan bahwa kita berpuasa itu bagus ya. Ini bulan puasa. Kita berpuasa bagus. Kenapa? Karena yang pertama kita menahan hawa nafsu. Makan yang ingin terus, bahkan kita ingin makan sepuas-puasnya, semaunya kita. Tapi dengan puasa berarti kita menahan kedagingan kita. Kita berusaha mengerem. Nah, itu sebetulnya arti puasa. Jadi bukan hanya saya nggak makan, nggak minum, tapi mengerem juga kemarahan kita. Apa gunanya kita berpuasa marah-marah, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap orang lain, menjadi pencuri atau lain sebagainya.
Kemudian berikutnya adalah kita berpuasa berarti bukan kemudian mengurangi tugas pekerjaan kita secara profesional ya. Misalnya hari sebelum puasa kita begitu all out 100% kita kerja, kemudian setelah puasa jadi 50% kita kerja. Tidak. Waktu kita berpuasa pun kita harus tetap 100% profesional kita kerja. Tapi faktanya kemudian orang enggan. Kemudian orang setengah-setengah. Lalu berpuasa bagi saya adalah berarti kita bukan hanya tidak makan. Kemudian yang harusnya hari itu saya punya jatah makan, dengan berpuasa berarti saya kemudian menyisihkan uang puasa itu, uang yang harus saya pakai makan itu, untuk menolong orang lain. Itu lebih berarti lagi. Ya kan? Ya kita nggak makan, kita sudah menahan hawa nafsu kita sudah kerja secara profesional, kemudian kita menyisihkan uang itu justru untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini saya dapat dari buku seorang misi yang luar biasa. Dia berkata bahwa kami sekeluarga setiap minggu 1 kali berpuasa, tapi bukan hanya mengurangi jatah makan, justru jatah makan itu yang hari itu kami pakai, itu kami kumpulkan, kami berikan untuk mendukung pekerjaan misi. Jadi bagus. Jadi bukan hanya nggak makan, lalu malamnya makan berlebihan sampai pagi makan lagi berlebihan, tunggu lagi puasa lagi. Bukan cuma begitu. Kalau begitu ya itu aktivitas namanya. Tapi kita mau menaruh makna. Apa yang mau kita kerjakan di sana? Sehingga membuat nilai. Nah, dalam ibadah puasa itu ada ibadah. Tentu bukan hanya saya mengerai makan, nggak makan gemeteran sepanjang hari, lalu cepat-cepat makan kemudian makan banyak. Karena biasanya kami dulu anak STT ya, pas hari puasa, waduh, sepanjang hari puasa kan, gemetaran, nunggu-nunggu mau makan. Karena pas setelah nanti makan, biasanya makanannya lebih limpah. Kita udah tunggu-tunggu, makannya limpah. Ternyata kecelek kami. Kecelek apa maksudnya? Kaget. Tiba-tiba hari itu berlaku sesuatu yang istimewa, beda dengan biasanya. Udah puasa sepanjang hari, udah kelaparan, kepikirannya ayam gitu kan, kepikirannya daging. Setelah buka puasa, ternyata dagingnya pare. Aduh, sayurnya sayur pepaya. Aduh, teman-teman pada ngedumel semua. Ini kita udah puasa sepanjang hari berharap makan yang enak. Biasanya kan paha ayam minimal 1 atau 2 kan. Tapi ini pare, terus ditambah sayur pepaya. Komplain lah mulai. Menggerutu sana sini. Kalau di STT itu nasi nggak kurang-kurang, mau nambah berapapun banyak. Tapi sayur sama daging biasanya itulah yang dijatah. Akhirnya dosen berkata, kalian ingat nggak hari ini, hari Jumat Agung katanya. Aduh, Tuhan Yesus menderita, masa kita makan enak-enak? Benar juga ya. Nanti kalau kita Jumat Agung boleh juga dicoba. Kita makan pare, makan yang pahit-pahit. Kalau bisa nasinya dikasih pahit dikit, supaya kita bisa merasakan sedikit penderitaan melalui makanan kita. Maksud saya adalah kita seringkali berpikir bahwa kekuatan berarti semuanya limpah, semuanya terpenuhi, semuanya enak, jalan dengan mulus, tidak ada suatu kendala, tidak ada suatu tragedi, tidak ada suatu kecelakaan, tidak ada sesuatu hal yang menghambat, semuanya lancar. Ya memang doa orang semua seperti itu. Bahkan kita bangun pagi-pagi juga doa supaya hari ini dilancarkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, keluarga, sehat-sehat semua. Tapi kadang-kadang tidak selalu seperti itu. Itu realitas dalam kehidupan. Maka saya ingin mengajak kita untuk melihat ya, dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan melalui fakta yang ada di sekitar kita. Ini mangkok. Dia dari keramik, kemudian pecah. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau mangkok yang bagus kemudian pecah, itu terlihat bagus lagi nggak? Nggak bagus. Pasti kita semua langsung buang. Biasanya kita belanja ya, belanja rinso kan ada piring-piring yang
dikasih kan, mudah sekali pecah. Udah itu kita buang kan? Atau barang pecah belah kemudian pecah kita buang. Cuman ini di Jepang ada suatu tradisi yang namanya mereka memberlakukan barang pecah belah itu secara istimewa. Namanya seni kintsugi. Ya, seni ini merupakan sebuah seni mereparasi, memperbaiki barang pecah belah dari tradisi Jepang. Ketika suatu barang pecah belah seperti keramik itu, maka akan direparasi, diperbaiki oleh sang pemilik. Mereka nggak buang, karena mereka pikir ini sesuatu yang justru berharga. Kenapa? Karena kemudian mereka menyatukan barang pecah belah itu menggunakan suatu perekat. Ada ada getah dari sebuah pohon, kemudian direkatkan, kemudian diberikan lapisan emas dan perak, sehingga pecahannya menjadi lebih kelihatan indah ya. Kemudian kelihatan memang lebih istimewa dan mahal harganya karena dilapisi dengan emas. Ya kalau pecah kemudian kita lapisi dengan semen misalnya, atau dengan tanah merah misalnya, ya itu biasa. Atau dengan lem, itu biasa. Tapi direkatkan dengan emas atau perak, sehingga pecahan itu istimewa, berharga, kelihatan tampak indah, mahal. Ya baik secara ekonomis maupun secara filosofis. Suatu nilai, pemahaman. Kenapa? Meskipun ini barang pecah belah, tapi kemudian setelah dibentuk seperti ini, wah ada emas di situ, ada keberhargaan, ada satu nilai yang besar di sana. Sehingga masuk kepada bagian ini, maka Tuhan sebetulnya dapat mengubah, memperlengkapi kita, memakai kita yang tadinya seorang yang begitu rusak, tidak bermakna, tidak bernilai, bahkan seorang yang tidak dihargai, tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa berharga, luar biasa mulia dan bernilai di mata Tuhan. Kadang-kadang kita rasa kurang istimewa ya. Kadang-kadang saya kalau dengar suara saya, kok jelek amat sih. Kalau dengar suara orang lain kan bagus ya. Kalau dengar suara kita, aduh, nggak cocok rasanya. Ada suatu perasaan-perasaan seperti itu. Kalau kita lihat wajah kita harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Kalau lihat ketinggian kita harusnya begini, gitu kan. Tapi apa daya, kita mau berenang, kita mau... Saya dulu rajin sekali ya, di depan pintu itu pegang, kemudian naik, ya tetap aja segini tingginya. Dulu rencana mau masuk polisi, akhirnya gara-gara kurang tinggi ya diskualifikasi kan. Meskipun udah latihan, udah tinju-tinju pada bagian perut oleh polisi. Kami dulu suka latihan di polisi, berharap ingin menjadi polisi. Tapi ya udah, memang itu bukan rencana Tuhan bagi saya. Tapi maksud saya adalah jangan terlalu fokus dengan kekurangan-kekurangan kita. Ya tentu kalau kita rusak, kita tahu kita jatuh di sana, kita tahu kelemahan di sana, kita perbaiki diri. Bukan berarti itu nilai plus yang bangga sekali kemudian kita tidak memperbaiki. Tentu tidak. Tetapi harus diperbaiki, harus kita berusaha memajukan diri supaya yang tadinya hancur, yang tadinya rusak menjadi berharga, menjadi mulia. Ada suatu keunikan pada diri kita masing-masing. Ya saya pikir kita semua diciptakan Tuhan di dunia ini dengan maksud tujuan yang mulia. Tidak ada yang diciptakan dengan tujuan yang hina. Tidak ada yang diciptakan hanya sekedar numpang, ikut-ikutan. Oh Niko diciptakan, ya udahlah sekedar ada aja supaya nambahin jumlah orang. Tidak. Tetapi Tuhan ciptakan kita ada maksud-maksud yang mulia. Ya saya sebut sekali lagi bahwa Tuhan bisa mengubah kita, memperlengkapi kita, memakai kita dengan latar belakang kita yang hebat,
bahkan yang hina. Jadi tadinya kita tidak begitu layak, Tuhan layakkan kita. Rusak, Tuhan perbaiki. Lemah, Tuhan kuatkan. Bahkan hancur, Tuhan membuat semuanya itu utuh kembali, sempurna. Siapa yang mengerjakannya? Yang mengerjakannya adalah Tuhan. Nah, sehingga saya berbangga pada diri saya. Saya tidak boleh menjadi rendah diri, tapi saya juga tidak boleh terlalu sombong luar biasa. Yang pertama, seperti periuk itu, seperti mangkok itu, kita rusak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah perbaiki kita. Tapi kita jangan sombong juga terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan. Apalagi karena nilai kita itu menjadi bernilai karena ada Tuhan di sana. Kalau Tuhan tidak ada di sana, kita tidak bernilai. Sama seperti barang ini, membuat bernilai apa? Emas, perak, yang dibubuhkan di dalamnya, sehingga bernilai. Ya, tanpa itu tidak ada nilai. Coba kita praktek ya. Nanti misalnya ada barang pecah belah, ada emas, kemudian kita lelehkan, kita rekatkan. Coba bawa emas, mau nggak kira-kira dia beli? Atau kepada orang yang mengerti nilai seni, mau nggak orang itu beli? Satu hari saya datang ke suatu gedung yang cukup tinggi di daerah sini, naik ke lantai 20. Sebelum masuk ketemu sapam dulu. Tapi saya lihat ada kursi yang unik. Tapi saya mau duduki, saya pikir ini unik sekali. Kemudian kelihatannya nggak begitu bagus untuk kita duduki, karena ini memang antik sekali. Kemudian pemiliknya berkata, "Pak, ini hasil karya orang-orang yang berkekurangan secara fisik. Tapi kursi yang mungkin tidak terlalu berharga, penuh dengan ukiran-ukiran, ekspresi daripada anak-anak yang punya pengalaman secara pribadi di dalam kehidupan dia, sehingga dia mungkin mengukir." Sepertinya bagi kita yang nggak ngerti seni aneh ya, banyak cat dengan cat yang tidak beraturan, tetapi ternyata itu hasil pembelian dia, lelang dengan harga yang besar sekali. Waduh, saya pikir jelek sekali. Ya, kita nggak ngerti nilai sih. Tetapi waktu dia jelaskan nilainya, wah, saya kaget sekali. Kenapa saya mau beli ini? Karena untuk menolong anak-anak itu. Itu yang membuat berharga. Jadi siapa yang bergerak di dalamnya, tangan siapa yang mengukirnya, apa yang diukir di dalamnya, itu yang membuat berharga. Sehingga kita kembali ke bacaan kita. Paulus berkata bahwa aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, Paulus memang merasa bahwa memang saya harus bermegah, meskipun sepertinya itu nggak ada faedahnya. Ya, kalau kita mau bermegah tadi seperti kursi ya, kursi itu biasa. Mau bangga, tapi yang mengerjakannya ini kita tahu latar belakang kehidupannya bagaimana. Tapi yang membuat bangga adalah nilai seninya, karyanya. Pernah pergi ke tempat pergelaran seni, kita lihat ada coretan-coretan yang aneh. Bahkan dikatakan satu gambar yang paling berharga sekarang ini itu dipegang oleh anak dari kerajaan Arab. Itu gambar Tuhan Yesus sebagai nahkoda kehidupan. Gambarnya kecil, tidak begitu besar, tetapi begitu berharga, begitu bernilai. Kenapa? Karena ada makna yang besar. Justru oleh anak daripada kerajaan Arab yang membelinya. Aneh ya, Yesus sebagai nahkoda kehidupan dibeli dengan harga yang begitu fantastis, karena ada nilai yang besar di sana. Tapi sayang dia nggak terima Tuhan Yesus. Sehingga Paulus bermegah bukan karena keistimewaan dia, bukan karena kekuatan dia, tapi dia bermegah karena Tuhan yang hidup dalam kehidupan dia. Kenapa dikatakan Tuhan hidup dalam kehidupan dia? Karena Tuhan memberitakan
atau memberikan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan kepada dia sehingga dia bisa menerima semuanya itu. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Keberhargaan bagi orang Yahudi adalah dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Kenapa? Suku Benyamin itu identik dengan suku yang menjadi raja, meski kemudian beralih kepada suku Yehuda. Kalau Saul itu dari suku Benyamin menjadi raja. Lalu Tuhan tidak berkenan kepada kepada Saul, maka beralih kepada Daud. Kerajaan Yehuda yang memerintah. Lalu mereka bangga sekali kalau sudah melakukan Taurat, apalagi sebagai orang Farisi yang tahu tentang pemahaman Taurat, menjelaskan ini dan itu. Mereka bangga sekali. Apalagi sebagai imam, ya kan? Pakai jubah yang panjang. Wah, mereka terlihat sangat alim. Mereka sangat berwibawa sepertinya. Tetapi apa yang Paulus katakan? Semuanya itu bagi saya adalah memang dulu berharga, tapi sekarang kuanggap sampah. Karena siapa? Karena mengenal Kristus. Jadi mengenal Kristus membuat dia menghargai penglihatan-penglihatan, penyataan-penyataan yang diterima secara khusus daripada Allah. Maka kita bersyukur, berharga kita boleh kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang pertama ya, jangan pernah meninggalkan iman kekristenan kita gara-gara cewek atau cowok, gara-gara jabatan, gara-gara naik pangkat. Ya karena begitu banyak kan faktanya bahwa gara-gara naik pangkat, naik jenjang, orang berpindah agama. Di promosi ini dan itu pindah agama. Atau gara-gara apa? Gara-gara pergumulan kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Alkitab dengan jelas kok memberitakan tentang Tuhan kita itu siapa. Sehingga aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah itu di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Siapa yang dimaksudkan oleh Paulus? Ia itu yang pada 14 tahun yang lalu orang itu berjumpa dengan Tuhan, kemudian diangkat ke langit tingkat ke sorga tingkat yang ketiga, kemudian ke Firdaus. Siapa orang itu? Menurut tradisi orang Yahudi, seorang filsuf, seorang bijaksana. Kalau dia bicara kepada orang lain tentang dirinya, dia selalu memakai orang pihak ketiga. Iya, padahal dirinya sendiri. Jadi Paulus menggambarkan orang itu yang berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu, yang menerima pernyataan pada waktu itu, yang berada dalam langit, bahkan sorga yang tingkat ketiga itu. Siapa itu? Yaitu Paulus. Jadi Paulus tahu bahwa pengenalan perjumpaan dengan Tuhan itu adalah kisah yang sangat istimewa. Dia seakan-akan saya nggak tahu tentang hal itu bisa terjadi, tetapi Tuhan tahu kenapa itu terjadi. Saya nggak pernah mimpi ketemu dengan Tuhan, melayani Tuhan nggak pernah mimpi. Bahkan saya tahu resiko melayani Tuhan apa. Kenapa saya katakan nggak pernah mimpi ketemu dengan Tuhan? Saya orang Kalimantan yang kata orang di ujung jalan, ujung jalan, ujung jalan, ujung jalan lagi. Ujung aspal, ujung aspal, ujung aspal lagi. Setelah ujung aspal kita, ya sekarang sih udah di aspal semua. Tapi dulu kan belum di aspal. Bahkan tanahnya ya jalan tikus. Kemudian kita harus turun, naik perahu lagi, lalu naik lagi, dengan suatu perjuangan. Tapi kok Tuhan bisa ketemu dengan saya di sana? Saya bisa kenal Tuhan di sana. Orang tua saya dulu masih animisme, belum percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa bisa berjumpa dengan Tuhan? Ya menurut kita adalah karena ada misionaris yang datang, karena ada gereja di sana. Tapi
Tapi dalam kisah Tuhan, itu Tuhan yang mengukirnya. Sehingga saya bisa ketemu dengan orang, saya bisa mendengar Injil, saya bisa terpanggil, itu bukan karena kekuatan saya. Kalau dibilang nggak tahu, ya saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kalau dibilang tahu, ya saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya secara pribadi. Memanggil saya untuk percaya kepada Dia, memanggil saya untuk melayani Dia. Ya sama seperti kita. Secara manusia, misteri semuanya. Kenapa kita ada di jalan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam titik ini. Sehingga Paulus hanya tahu bahwa dia akan bermegah ya karena Tuhan. Sehingga ya kita harus bermegah karena memang Tuhan itu Allah yang besar. Allah tidak bisa dibatasi dengan hal apapun. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan geografis, dengan lintas agama, lintas suku, lintas budaya, bahkan pulau demi pulau. Kalau Tuhan mau kita di negara yang tidak ada agama sekalipun, Tuhan bisa menjangkau kita. Sehingga nggak mustahil misalnya orang yang belum percaya kepada Tuhan di titik mana, meskipun mereka mayoritas, nggak mustahil. Ya kalau Tuhan mustahil aneh juga ya. Nggak mustahil bagi Tuhan. Sehingga kita bermegah bukan karena kehebatan kita, tetapi kita bermegah karena Tuhan mau memberikan penglihatan, penyataan rahasianya kepada orang yang lemah dan hina. Bahkan kita boleh bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati sorga. Ya meskipun kita belum ada di sorga yang kekal, tapi sekarang sudah di dalam sorga. Dalam konteks kita sudah bersekutu, percaya kepada Tuhan, kita menikmati sorga karena kita ada dalam kerajaan sorga. Kita ingat bukan sebagai orang yang hidup dalam kerajaan dunia lagi. Kita sudah berpindah ke dalam kerajaan sorga. Status kita secara legalitas anak Allah, anak-anak Allah yang ada dalam sorga. Sehingga ada jaminan. Sehingga apa yang dikatakan Lukas pasal 10 ayat 21 itu bicara tentang Tuhan Yesus yang berbahagia, bagaimana murid-murid ketika mereka pulang dari pelayanan, mereka menceritakan, mereka menyembuhkan orang, melayani orang ini dan itu, mereka mengusir setan lain sebagainya. Kemudian menarik yang dikatakan dalam bagian ini bahwa pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Jangan anggap kita percaya karena kekuatan kita. Sama seperti melayani. Jangan anggap kita berpikir, melayani biasa, hari Minggu datang ke gereja, kemudian saya lakukan ini dan itu. Kalau kita melayani hanya karena rutinitas, bukan karena spiritualitas, itu akan kandas. Tapi kalau kita karena spiritualitas, maka rutinitas itu biasa dalam konteks bahwa bukan suatu beban. Kita melakukan semuanya karena kehormatan dan bersyukur Tuhan menyatakan kepada kita orang yang lemah. Bukan berarti hanya kepada orang miskin ya. Tapi lemah berarti orang yang tahu tentang keberadaan dirinya, nggak sanggup kok tanpa Tuhan. Meskipun dia orang kaya sekalipun. Ya saya cukup lumayanlah kenal dengan orang. Ada orang yang biasa sombongnya minta ampun. Tapi ada orang kaya rendah hatinya minta ampun. Bahkan kalau kita, ini dia yang memberi kepada kita, kita terima kasih cuma begini sekali, dia sampai 3 kali. Ada orang yang kita WA nggak mau membalasnya nanti, kemudian lama sekali dengan alasan sibuk sekali bekerja. Padahal lama-lama kita tahu juga dia kerja apa enggak. Enggak Pak, dia nggak pergi kerja Pak, kata istrinya. Dia di rumah kok, tadi buang sampah katanya. Ya saya lucu sendiri, kadang-kadang orang-orang yang mengesankan diri sedemikian rupa ya, sibuk padahal santai. Dan mengesankan, sorry Pak baru balas, ini tadi sibuk sekali. Ya kalau beneran sibuk sih kita maklumi. Tapi kalau pura-pura sibuk ya janganlah. Kita membohongi orang lain, membohongi diri sendiri.
Kecuali kita memang nggak baca, ya lain cerita. Tapi maksud saya adalah kita semua harus menjadi orang yang menghargai Tuhan, dan Tuhan menghargai orang itu. Menghormati Tuhan sebagai orang yang lemah. Dibandingkan Tuhan, siapa kita ini? Sentil Tuhan sedikit, udah besok menjadi tanah. Ya, saya kenal dengan orang, suatu hari udah ngap-ngap di RSPAD. Dia sebetulnya nunggu pendeta. Mungkin dia sudah calling pendeta mana, nggak ketemu juga. Akhirnya calling saya, Pak bisa nggak datang ke RSPAD? Bisa. Saya nggak kenal sebetulnya, tapi ada orang yang kenal dengan dia, kenal dengan saya. Saya datang ke situ, saya doakan. Ya memang saya mendoakan supaya sembuh dong. Ternyata dia udah nggak mau sembuh. Ya dia kan nggak bisa ngomong karena memang kasih oksigen kan. Tuhan, saya mau berdoa untuk Bapak ini yang sakit jantung ini supaya cepat sembuh. Waktu saya amin, langsung dia buka ininya, oksigennya, kemudian meninggal. Dengan kata lain apa? Dia nggak butuh sembuh, dia membutuhkan pendeta untuk mendoakan supaya lolos jalannya. Enak, dia melepaskan selang itu. Ya itu saya katakan bahwa sehebat apapun kita, mau kita tentara, mau kita polisi, mau kita pendeta, mau kita orang luar biasa kaya, mau biasa saja, nggak perlu sombong lah. Kita ini adalah manusia yang lemah. Tuhan sentil sedikit, jangankan kita naik motor atau naik mobil, jalan kaki keplecok, jatuh kepala ini bisa langsung meninggal. Kemarin saya ketemu dengan orang jatuh, tangannya patah, udah langsung ke rumah sakit. Jadi cepat sekali cerita-cerita seperti itu. Ya dengan kata lain bahwa ya selama masih hidup baik-baiklah dengan Tuhan, dengan sesama, lakukan tugas tanggung jawab kita. Ya mungkin kita merasa diri luar biasa, tapi ingat kita terbatas. Sehingga saya sambung dengan cerita ya. Ini adalah kisah yang paling menarik, yang mengajarkan saya untuk tetap semangat dalam Tuhan. Dia bernama Gladys Aylward. Dia ini misionaris perempuan pergi ke Tiongkok, pergi seorang diri. Ya kenapa saya tuliskan detail, karena saya nggak terlalu ingat juga. Tadi malam juga tidur sampai 2:30. Udah itu keliling-keliling rumah, sahur, nggak bisa tidur jadinya. Jadi dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan tinggi, dia ditolak lembaga misi, tetapi ia bertekad, berambisi menjadi apa? Bukan menjadi pengusaha, tapi menjadi misionaris. Nah, ini orang hebat. Zaman-zaman dulu banyak orang-orang hebat begitu, nekat-nekat ya. Bekerja dan menabung. Dia bekerja sebagai apa? Bukan sebagai manajer bank. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia menabung dari hasilnya itu, kemudian memakai kereta api pergi ke Tiongkok melalui jalur Siberia dan Jepang. Sehingga kemudian dia tiba di sana, dia bekerja pada seorang misionaris perempuan tua namanya Jenny Lawson. Lalu bekerja sebagai pemeriksa kaki di sana. Karena di sana ternyata ada satu tradisi bagi orang Tiongkok itu, wanita yang dianggap cantik, nanti bisa searching ya, itu adalah wanita yang kakinya mengecil ke bawah. Jadi diikat-ikat mengecil ke bawah, sepatunya sengaja dikecilin sampai jari-jarinya kelipat ke dalam. Wah, waktu saya lihat ngeri sekali ya. Ada tradisi seperti itu. Jadi dia pemeriksa kaki supaya penduduk itu tidak mengikat kaki anak perempuannya supaya kecil. Jadi dilepas. Ada tradisi mengikat kaki. Ada nggak yang kaki-kaki diikat supaya kecil? Nggak ada ya. Tapi ibu-ibu biasanya suka yang sepatu yang lancip supaya ininya mengecil. Kasihan juga sih sebetulnya, sakit soalnya. Nah, kemudian dia melayani sejumlah anak yatim piatu, membela orang lemah, meredam pemberontakan berdarah di penjara, mempelopori perbaikan. Diklik-klik aja. Ya, dia
mempelopori perbaikan mutu penjara. Oke. Jangan ditinggal-tinggal ya, nanti lama-lama mati dia. Ketika daerah mereka itu diserang oleh Jepang, jadi Jepang sempat menyerang daerah mereka, maka dia membawa pergi anak-anak yatim piatu jumlahnya 100 ke pegunungan. Menarik dikatakan bahwa dia sempat tertembak, tapi mereka berhasil meloloskan diri dan dia selamat. Lalu apa yang dia lakukan waktu pelarian itu? Dia memberitakan tentang Kristus terhadap 100 anak itu, dan mereka mendengarkannya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak mudah. Kita pikir kalau kita melayani Tuhan gampang ya, tapi ternyata nggak mudah. Ada orang yang udah nekat, udah sungguh-sungguh, udah mati-matian, tetap aja mengalami hal-hal yang nggak perlu-perlu menurut kita. Tetapi yang menarik bahwa ada satu istilah bahwa the small woman with a great God. Jadi seorang wanita yang kecil dengan Tuhan yang besar. Kita ini orang yang kecil-kecil semua di mata Tuhan. Tapi ingat, kita ada Tuhan yang besar bersama dengan kita. Dia berani berjuang, berjalan, terus berjalan, lakukan tugas tanggung jawab dia. Memang panggilan itu susah diberhentikan. Kayak saya misalnya, suruh kerja yang lain, saya nggak mikir, karena memang panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Bagi saya justru aneh kalau saya melakukan sesuatu yang lain. Ya kecuali untuk kehidupan kami, ya saya berusaha juga lakukan juga, jangan sampai juga keluarga terbengkalai kan. Tapi tugas utamanya adalah memang melayani, lakukan tugas tanggung jawab. Mau orang berhentikan nggak bisa juga. Kenapa sih kamu milih ini? Emang ini ada berkatnya, ada apa? Rezeki yang besar? Enggak juga. Tapi itu panggilan kita. Sama seperti dia, apa hasilnya dia? Dia udah nabung, udah mati-matian, tetap aja mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi itulah panggilan. Sehingga dia berkata, tidak ada gunung yang paling tinggi. Sehingga dia mau melangkah, lakukan tugas tanggung jawab dia. Nah ini dia katakan, saya bukanlah pilihan pertama Allah, pasti ada orang yang lain. Jadi jangan rasa pede bahwa kita satu-satunya orang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Saya tidak tahu persis siapa dia, tapi pilihan pertama Allah bisa jadi seorang pria-pria yang luar biasa, punya pendidikan tinggi. Ya memang dia tidak berpendidikan tinggi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja dia sudah mati, mungkin saja dia tidak mau pergi ke jannah atau melarikan panggilan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan harus cari orang lain dan melihat Gladys Aylward. Ingat, kalau kita melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan nggak kurang stok. Tuhan bisa cari orang lain. Maka jangan kepedean, oh saya nggak ada. Nah, Tuhan berarti nggak bisa kerja dong. Atau nanti saya nggak ada, Pak Martinus nggak bisa kerja dong. Nggak bisa gitu. Ini bukan masalah bisnis kita kok. Kalau bisnis kita ya kita nggak bisa kerja. Tapi ini bisnis Tuhan, pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan telah mulai, Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan melanjutkan sampai pada akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu kekuatan juga bagi kehidupan kita, bahwa dia katakan, hatiku penuh dengan pujian jika mengingat bahwa seseorang yang tidak begitu berarti, tidak berpendidikan dan biasa saja dalam segala hal, dapat dipakai bagi kemuliaannya untuk menjadi berkat bagi umatnya yang teraniaya dan malang di Cina. Jadi dia sadar bahwa dia memang nanti menurut orang, pemahaman orang, karena tidak berpendidikan, dia sempat ditolak oleh lembaga misi karena pendidikannya dia kurang. Menurut mereka nggak sempat lagi untuk belajar karena sudah terlalu tua juga. Tapi Tuhan tidak menganggap dia kurang. Jadi Tuhan bisa memakai orang yang dianggap biasa bagi kemuliaannya untuk menjadi berkat bagi orang lain yang teraniaya, yang malang di Cina. Saya nggak tahu Tuhan mau pakai kita kemana. Tapi kalau Tuhan memang panggil kita, jangan tahan. Kita capek sendiri. Kayak Yunus diutus Tuhan ke Nineve, muter, akhirnya dibuang ke laut, akhirnya masuk perut ikan, akhirnya ngerutu sendiri, marah sendiri. Orang bertobat senang. Dia marah lagi. Kenapa mereka bertobat Tuhan? Bukannya mereka bangsa yang bengis?
kejam terhadap bangsa saya? Nah, kita kalau muter ya kita capek sendiri, ongkos habis, tenaga habis, pikiran habis, jaga-jaga terus. Nah, memang kadang-kadang saya suka jengkel, tapi saya pikir juga, ngapain juga jengkel? Kadang-kadang ada lagi yang menjengkelkan kita, tapi kita redam lagi. Jadi, jika Tuhan telah memanggil Anda ke suatu tempat atau ke Cina, dan Anda yakin dengan hati Anda sendiri bahwa itu panggilan Tuhan, jangan biarkan apapun menghalangi. Jadi kalau kita yakin itu panggilan Tuhan, jangan membiarkan satu pun menghalangi kita. Kerjakan. Jadi Anda harus ingat, Tuhanlah yang memanggil Anda. Dan itu sama seperti ketika Tuhan memanggil Daud, memanggil Musa, memanggil Samuel, memanggil para rasul, memanggil para nabi, memanggil para gembala, bapak-bapak gereja, dan semua orang percaya. Kalau kita nggak percaya semua tentang Tuhan, ya lebih baik jangan jadi orang Kristen. Kalau kita tidak percaya terhadap Alkitab, mending jangan menjadi orang percaya. Karena toh sama saja kan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, ya percayalah dengan serius. Lakukan tugas tanggung jawab kita. Ya bukan kepada saya sebagai hamba Tuhan, atau bukan kepada jemaat, malu-malu terhadap jemaat, atau kepada pengurus, tidak. Kadang-kadang kita sayang ya, ada kesempatan yang berharga, yang besar, yang bisa kita pakai. Tapi banyak juga orang gak ngerti. Orang pikir itu menjadi beban. Sehingga kayak Tuhan Yesus misalnya, muridnya 12, tetap aja ada satu yang melarikan diri, yang beda jalannya. Tapi tetap ada yang lain juga yang salah paham. Kalau ikut Tuhan begini, dia udah punya pemahaman tersendiri tentang Tuhan. Padahal ikut Tuhan ya kita harus apa? Menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Kalau nggak bisa menyangkal diri, memikul salib, ya saya pikir susah sekali ikut Tuhan. Sama seperti orang kaya, dia kaya luar biasa, dia agamanya nggak kurang-kurang, 10 perintah Allah dia lakukan, dengan bangga dia katakan, sejak masa muda saya sudah lakukan hal itu. Apalagi yang kurang Tuhan, bayangkan. Kalau ada orang datang ke sini, Pak, saya sudah baca dari sini, saya lakukan ini dan ini. Apalagi yang kurang, Pak? Aduh, kaget juga saya kan. Tapi Tuhan berkata, ada yang kurang. Jual hartamu, pergi, kasih kepada orang miskin. Sekarang ikut saya. Waktu itu apa dia? Aduh, senang sekali Tuhan, saya jual deh. Udah ikut Tuhan aja. Ternyata pergi dengan sedih. Karena apa? Enak bener. Saya lama-lama udah cari uang, Tuhan gak memberikan solusi yang terbaik. Waktu kita baca bagian ini meneguhkan hati kita, menguatkan kita bahwa ya memang ikut Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Saya bisa membayangkan bagaimana Paulus dalam pelayanannya. Udah mati-matian, udah luar biasa. Tapi dia kemudian sadar, saya ini bukan siapa-siapa. Sehingga dia berkata di ayat 5-6, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Atas orang itu kenapa? Karena orang itu dirinya yang dulu yang bobrok, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menganiaya orang Kristen, yang mengizinkan pembunuhan terhadap Stefanus. Kok bisa berjumpa dengan Tuhan? Kok bisa selamat? Kok bisa melayani Tuhan? Atas orang itu, saya yang dulu, saya berbangga. Tetapi atas diri saya yang sekarang ini, kalau saya mau berbangga, ya saya nggak bisa berbangga, tidak akan bermegah selain daripada kelemahan-kelemahan saya. Ini orang rendah hati luar biasa loh. Paulus itu dididik oleh Gamaliel, orang yang sangat pintar, jenius. Ada sekolah Gamaliel namanya kan. Bahkan itu gereja saya, itu namanya gereja Gamaliel.
Tapi sempat saya pikir, mereka tahu nggak ya Gamaliel itu siapa? Itu guru besar orang Farisi. Bayangkan, kalau udah Farisi itu bangga banget, apalagi guru besar, profesor, guru di atas segala guru. Nah itu udah luar biasa banget. Sehingga kemarin perdebatan yang di DPR itu kan, ada anggota DPR berkata, saya sangat hormat terhadap Frog, katanya. Frog sebagai guru saya, tapi kok Frog melontarkan kalimat ini, kalimat itu, lain sebagainya. Tetap dia menghormati, karena guru besar kan, orang yang sangat terpandang. Ya sama seperti itu, bahwa Paulus kalau mau berbangga, aduh bisa diceritakan banyak hal. Tapi itulah, kalau orang dah kenal Tuhan Yesus harusnya lebih rendah hati, lebih menundukkan diri, lebih mampu untuk bersandar kepada Tuhan daripada bersandar kepada kemegahannya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena orang yang bermegah itu, atau orang yang sombong itu adalah orang yang bodoh. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus dalam bagian ini tidak mau orang itu melebih-lebihkan tentang dirinya, sehingga dia hanya mau tahu tentang Tuhan, dia hanya mau bermegah tentang Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus bermegah atas pekerjaan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus bermegah karena kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus bermegah karena Tuhan memakai kelemahan-kelemahan kita untuk kemuliaannya. Kita lemah, masih banyak orang pintar. Kenapa Tuhan pilih saya ya? Ya saya nggak tahu juga. Tapi itu rahasia Tuhan. Maksud Paulus adalah, ya kita jangan bermegah atas diri kita sendiri, dan jangan pernah bermegah kecuali atas kelemahan-kelemahan kita, supaya jangan nanti orang menghitung, memuji, membanggakan kita lebih daripada seharusnya, apalagi lebih daripada Tuhan. Lebih tinggi kan orang memegahkan kita. Nah, karena kita juga memberi jalan supaya orang memegahkan kita. Sehingga memang kita harus hati-hati, jangan sampai Tuhan kemudian jadi makin ke bawah, kita makin ke atas. Kita di depan, Tuhan di belakang. Kita lebih tinggi, Tuhan lebih diturunkan. Dan memang faktanya bahwa orang yang lupa terhadap kedaulatan Allah, kemuliaan Allah, akhirnya memuliakan diri sendiri. Herodes mempermuliakan diri sendiri. Nebukadnezar mempermuliakan diri sendiri. Akhirnya apa? Dipukul Tuhan. Herodes ditampar Tuhan, kemudian dimakan cacing. Siapa yang meninggikan diri direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri ditinggikan. Tapi untuk merendahkan diri nggak gampang juga ya. Kadang-kadang saya pikir kita udah enak-enak merendahkan diri, orang itu lebih jumawa lagi. Kadang-kadang kita jengkel juga, kita udah baik-baik merendahkan diri gitu kan, orang itu lebih ini lagi, ganas lagi. Lebih enaknya adalah kadang-kadang ya sama-sama ini meninggikan diri, tapi kita ingat lagi pesan firman Tuhan, siapa meninggikan diri direndahkan, tapi siapa merendahkan diri ditinggikan. Jadi hal itu terbalik dengan keinginan kita. Kita suka membanggakan, meninggikan diri, melupakan Tuhan. Sehingga kalimat kita seringkali berkata, kalau bukan saya, ini gak akan terjadi. Kalau bukan saya, gak bakalan begini. Kalau bukan uang saya, kalau bukan karena saya di situ, tidak akan begitu. Jadi lama-lama apa? Lama-lama saya di depan. Lama-lama orang lain minggir, orang lain di belakang. Kalau bisa Tuhan juga di belakang, atau Tuhan minggir, gak ada Tuhan lagi. Karena kita sudah terbiasa. Padahal Alkitab berkata dalam Yakobus, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan, maka pekerjaan ini, kalau bukan Tuhan. Saya tidak lama lagi ya, saya lihat pada keinginan semua. Dan bagian berikutnya adalah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku.
yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Paulus sudah setia, sudah serius, sudah meninggalkan hidup yang lama. Tapi kemudian ada utusan iblis yang mengocoh. Saya tertarik, saya pikir ini mengecoh atau mengocoh? Coba baca baik-baik. Mengecoh apa mengocoh? Kalau mengecoh itu mengganggu. Mengocoh, cari dulu. Mengocoh itu istilah orang Jawa katanya, saya nggak tahu. Istri saya belum saya tanya. Jadi katanya meninju keras-keras lawan sampai lawan itu menjadi bonyok, tidak berdaya, seperti orang bertinju, ditinju terus ke mukanya sampai nggak berdaya. Itu kerjaan iblis tuh. Jadi sampai kita bonyok, kita nggak berdaya. Aduh, jengkel juga kita ya. Padahal keinginan kita eksis itu berdiri kuat. Jadi Tuhan menaruh kelemahan duri dalam daging. Ada yang berkata sakit penyakit, ada berkata ini dan itu sebagai utusan iblis untuk mengocoh dia, membuat dia babak belur. Wah, kadang-kadang memang Tuhan itu mengizinkan satu kondisi kita itu babak belur dalam kehidupan kita. Ya saya pikir sejauh ini sih saya belum babak belur. Tapi pengalaman-pengalaman yang tidak saya terduga dalam kehidupan saya mulai terjadi. Saya pernah di sidang di jemaat, di penatua, ada teman-teman pendeta, di ini dihakimi pernah. Saya pernah mengalami ini dan itu. Ya, saya pernah mengalami yang namanya orang pura-pura ingin mendukung lain sebagainya, ternyata hanya mau memakai kita. Pak, undang ini Pak, undang ini Pak, undang ini Pak. Ya, saya bukan nggak bisa mengundang orang. Ya, dibilang terlalu banyak kenal tidak juga. Tapi kita pernah mau undang orang, tapi pertanyaannya uangnya dari mana? Siapa mau kerja? Terlalu mudah kan kita melakukan ini dan itu. Tapi maksud saya adalah banyak kok cara-cara membuat kita kadang-kadang lemah. Ada teman yang kemudian serius kemudian pergi. Itu mengocoh, babak belur kita. Babak belurnya kadang dari dalam, kadang dari luar. Sehingga gak heran kadang-kadang kan kita pikir lawan kita dari luar ya, orang nggak kita kenal, ternyata orang yang kita kenal loh. Kayak di keluarga kita, kadang-kadang lawan kita istri, kadang-kadang lawan kita anak, yang kadang nggak duga-duga juga. Atau di kantor, kita kira teman dekat, kita curhat terus ke dia, ternyata dia mengambil satu kenikmatan dalam pesan-pesan yang kita sampaikan itu. Sehingga tidak sedikit teman yang dekat berubah menjadi lawan. Kita udah percaya, ternyata rahasia terbongkar. Tapi mengocoh membuat kita babak belur. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Saya bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Padahal dia berkata, duri dalam daging ini pasti nggak enak. Paulus berkata, sudah 3 kali saya minta kepada Tuhan. Kalau kita berpikir doa kita selalu dijawab Tuhan, ternyata enggak juga. 3 kali loh dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong cabut duri dalam daging. Tuhan berkata, tidak, cukup kasih karuniaku bagimu. Pada akhirnya memang kita harus rendah hati belajar bahwa nggak semua doa kita yang Tuhan dengar. Dengar maksudnya jawab sesuai dengan permintaan kita. Tuhan Yesus pun berdoa pada Allah Bapa di sorga supaya diambil cawan itu tetap aja. Tapi singkat cerita adalah itu mengocoh dia, membuat dia babak belur, sehingga dia tidak bisa mau menyombongkan diri. Jadi kadang-kadang memang Tuhan membuat kita babak belur dalam kehidupan kita, supaya kita yang tinggi hati merendahkan diri, tidak sombong di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Agar kita selalu bergantung pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang kita terus mengandalkan kekuatan kita berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Oh enggak Pak, saya kuat kok, saya pintar kok, saya selalu ini. Tidak ada yang jamin. Semua bisa bergeser. Jadi agar kasih karunia dan kuasa Allah dilimpahkan, bahkan didemonstrasikan sepenuhnya dan sempurna. Kalau kita terus yang maju, kapan kita melihat kebaikan, keajaiban, kuasa Tuhan? Sehingga cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita nggak akan melihat kekuatan Tuhan kalau kita merasa diri kuat. Ketika kita rasa diri lemah, tidak berdaya, baru kita bisa lihat kekuatan Tuhan. Jadi dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang terus mengalir, terus bekerja secara ajaib, secara utuh, lebih sempurna. Bahkan di sana kita bisa melihat bahwa tangan Tuhanlah yang membuat kita ada di dalam titik ini. Jadi aku lebih suka bermegah, kata Paulus, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Kalimat-kalimat yang tidak mudah. Yang ini pasti nggak sesuai dengan ajaran motivator. Saya suka Pak dalam kelemahan saya. Saya suka Pak dalam sakit saya. Saya suka Pak dalam kekurangan saya. Nggak mudah. Tapi dalam bagian ini, sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Mau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita harus menganggap diri sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Jadi bagi Paulus, penderitaan karena Kristus bukan kutuk, tetapi justru itu berkat yang besar. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang 10. Kita baca bersama-sama sebagai bagian penutupnya. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Senang kalau kita berada dalam kelemahan. Senang kalau kita berada dalam siksaan. Senang kita berada dalam kesukaran. Senang dalam penganiayaan. Oh senang banget Pak, tapi gak mau mengalami. Kadang-kadang kalau hal itu terjadi, cepat-cepat kita berdoa ya. Cepat Tuhan lalukan dari cawan ini, dari hal ini. Tapi Paulus berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Jadi bukan karena dosa kita ya. Karena Kristus kita melayani, melakukan ini dan itu. Kemudian disalah mengerti. Kita sudah berkorban disalah mengerti. Itu penderitaan. Kita sudah jor-joran, mati-matian. Itu penderitaan juga. Kita tidak mudah ya. Kita berusaha lakukan yang ini yang terbaik. Tetap aja orang salah pemahamannya. Tapi ya kita jangan takut bahwa kalau memang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan pimpin kita, memberi kekuatan pada kita, memelihara pada kita. Maka kelemahan Tuhan bisa menjadi alat, memakai alat kemuliaannya, menjadi alat kemuliaannya, memakai kita dengan caranya. Ya, jadi siapa di antara kita ini merasa lemah, datang pada Tuhan. Tuhan, saya lemah, saya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang kuat. Tuhan yang sanggup mengubahkan. Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan yang sanggup memakai kita. Mari kita berdoa.